Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Dalam beberapa hari ini memang rame banget ini ya, ada gerakan kalau di Jakarta gerakan coblos semua. Kalau di secara nasionalnya ada semacam usulan gitu, ada kesepakatan di antara para netizen ini untuk hanya memasang foto satu saja, fotonya presiden, terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara, yang lain ada foto Garuda Pancasila dan satunya lagi, nah yang cukup mengejutkan ini fotonya blank, cuman ada tulisan Fufu Fafa. Ini tentu dimaksudkan adalah sebenarnya posisinya wakil presiden, Gibran Rakabuming. Dan kalau saya membaca di media sosial itu, yang salah satunya yang membuat heboh adalah, yang ini adalah unggahan dari Kafir Radikalis, ini seorang aktivis buruh, itu yang dia rupanya ini katanya terinspirasi ketika dia membaca sebuah, wawancara atau artikel di sebuah media itu dengan, wawancaranya dengan Gede Sriana, ini direktur dari Infus. Saya akan coba, untuk, mengajak Anda bergabung dengan Bung Gede Sriana. Assalamualaikum, Bung Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hesu? Selamat Siap malam. siap siap, mantap. Jadi apa ceritanya itu bikin bikin heboh sekali soal, hanya pasang satu foto saja, yakni Presiden, Prabowo, tidak dengan, dengan wakil presidennya itu? Ya, jadi kan ini kita kalau amati fenomena hari ini, perkembangan Mhm, dari Fufu Papa, mhm, juga termasuk jet pribadi Kaisang ini kan masih terus viral ya mhm, di mhm, dunia sosmed ini. Ya, jadi saya kan sering ngobrol nih sama anak-anak milenial. mhm, Nah, mhm, mhm, kemudian anak-anak milenial ini bilang, waduh ini gimana kalau tetap dilantik nih kita punya wakil presiden yang kayak begini gitu ya. mhm, Ya mhm, kan mereka semua berkesimpulan bahwa akun Fufu Fafa ini cabul dan tidak beradab gitu loh. mhm, mhm, Nah, mhm, kalau memang ini benar milik Wapres, ini gimana nanti ini mhm, negara kita nih punya Wapres seperti itu. mhm. Ya kan sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh pemerintah. Nah, Belum jadi dibuktikan atau, tidak mau dibuktikan? ya artinya biar bagaimanapun juga kan mereka punya deadline. Mmm, Mereka punya apa namanya ngasih janji ke publik ya kan akan membuktikan tapi sampai hari ini kan nyatanya belum. Nah itu terserah publik bisa punya apa ya pendapat sendiri ini maksud sebenarnya Anda ini mau Menkominfo dibuktikan ya? serius. Janjinya Menkominfo Iya, maksud Anda ya? Menkominfo nih Mhm, Budi mhm, Aristiadi kan eh, di satu sisi kan dia juga punya kepentingan ya ya, dia mendukung 3 periode ya mmm, kan mendukung Jokowi di 2 kali pilpres ya mhm, termasuk juga dia sebagai ketua projo kan kepentingannya juga banyak di situ mhm, mhm. apakah dia benar-benar serius mau membuka persoalan Fufu Fafa ini atau dia sebaliknya malah membackup dan mencari kambing hitam ya Oke, tapi mhm, kambing hitam itu kan juga tetap harus diusut jangan-jangan kambing hitamnya juga fiktif gitu loh. ya ya, Nah dari perkembangan itu muncullah kita ngobrol-ngobrol gagasan untuk ya udahlah kita boykot aja lah hanya pasang satu foto mhm, gitu. Jadi istilahnya waktu itu ngobrol PSP apa itu? ya pasang satu foto. Oh, Fotonya itu PSP kan singkatannya, PH mhm, ya. iya iya, mhm, Kalau zaman dulu kan PH tuh kalau heeh, tukang-tukang foto tuh. mhm, Nah, jadi akhirnya saya bikin tulisan bahwa melihat perkembangan hari ini persoalan jet Kaisang juga belum, mhm, ada klarifikasi dari KPK, mhm, kemudian persoalan Kuku Papa ini juga belum. mhm, Nah, ini akan membuat publik ya memunculkan gerakan ya gerakan sosial yang merupakan civil obedience ya pembanggaan sipil dalam bentuk boykot. mhm, Nah, kita bahas juga nih ini gimana nih sebenarnya apakah ini melanggar aturan? Ya sah-sah aja gitu loh. Kalau mmm, kita dulu pernah lihat juga ya, ini pejabat negara nih almarhum Taufik ya, Ahmad Taufik itu kan dulu ketua DPD Gerindra di DKI ya kalau nggak salah kan. Ingat mhm, nggak waktu itu dia, almarhum ya, beliau sudah almarhum. Almarhum waktu itu nggak mau pasang foto Jokowi sebagai presiden, dia pasang mhm, foto Prabowo kok, gitu loh. mhm, mhm, Alasannya ya Prabowo ketua umum partai saya kok, gitu mhm, loh. mhm, Jadi mhm, artinya siapa yang bisa menyentuh itu gitu loh.
Misalnya di BEM, ya, di BEM ini juga gimana? Kampus-kampus misalnya, apakah mahasiswa mau menerima gitu loh? Nah, kan mereka punya hak juga, udahlah pasang aja satu aja lah, gitu loh. Oke. Kemudian di kelas-kelas, dosen-dosen pembimbing saya juga sama menyatakan, loh, saya nggak rela di kelas saya, mahasiswa saya ngeliatin foto Fufu Papa gitu loh. Nah, Iya. iya dong, Foto misalnya Gibran gini atau kan, foto Gibran atau Fufu Fafa? Karena kan yang Anda nggak ya bayangkan kan, makanya ya. istilahnya kan fotonya nggak mau, Hmm, kalau ini belum clear kan berarti nggak hmm, mau dong hmm, apa namanya majang fotonya Gibran gitu loh. hmm, hmm, Lebih baik ditulis Fufu Papa aja gitu kan, hmm, kosongin deh, hmm. frame-nya kosong gitu loh. Ya, ya. Nah, ini yang menurut saya ternyata apa yang saya tulis di media itu banyak dapat sambutan ya Hmm, di X ya, apa namanya Twitter gitu. ya. Termasuk si kafe radikal ini gitu loh, yang memviralkan di situ. Jadi anak-anak milenial ini kan lebih senang dengan cara-cara satir gitu ya di Ya. dalam masyarakat kita ya, atau kita melihat secara umum dalam suatu sistem sosial itu kan punya Mhm. standar nilai atau standar etik ya, di tiap daerah bisa nggak sama, tapi ketika mereka melihat perilaku dari seorang wapres ya, katakanlah itu perilaku masa lalunya tetapi itu tidak diakui, nah ini kan melawan gitu loh, melanggar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ya. Jangankan itu nih, misalnya kita aja dalam berdemo atau memberikan kritik kepada pemerintah, itu kan juga ada standarnya gitu. Banyak masyarakat misalnya nggak suka kalau kritiknya itu disertai dengan kata-kata kasar, Mhm. semua kata-kata kebun binatang keluar gitu kan, Mhm. enggak. Mhm. Masyarakat itu menyukai sesuatu yang satir. Nah, milenial ini juga sama. Mereka melihat ini sebagai cara yang satir gitu loh, yang Mhm. tapi tajam ya, dan nggak bisa dilawan oleh penguasa nanti gitu loh. Kalau memang terjadi bahwa Fufu Fafa benar adalah Gibran gitu loh, anaknya Mulyono. Ya, Nah, yang Anda bayangkan ini satir di gitu. mana? Di kantor-kantor pemerintah, di kampus, atau tempat-tempat umum, di kan sekolah-sekolah nanti akan Ya dipasang foto mungkin seperti di itu. kantor, mungkin saja di kantor pemerintah, apa pasti kan ada rasa takut lah ya, Ya. birokrasi di pemerintah pasti ada rasa takut. Tetapi kampus kan selama ini kan justru yang melawan politik dinasti itu kan kampus, Hmm. ya. Hmm. Politik dinasti itu dilawan oleh kampus, guru-guru besar. Saya kira di kampus itu di kelas-kelas itu apa namanya bisa saja mahasiswa melawan gitu. Jadi Bayangkan mengganti gitu. kalau itu Kalau ya, dipasang fotonya Gibran diganti gitu dengan tulisan Fufu Fafa tadi ini itu gitu. diganti oleh mahasiswanya sendiri gitu loh. Hmm. Kan Oke. itu wilayah akademis di situ. Tapi Gitu. artinya kan Kemudian gini di ya. rumah-rumah, Ya. Kan ini ya artinya di rumah-rumah juga bisa. ya, ini artinya kan begini, artinya ini semacam kepasrahan lah dari teman-teman bahwa oke, nggak bisa dicegah lagi Gibran untuk tidak dilantik menjadi wakil presiden, jadi tetap pasang Fufafa. Kenapa nggak justru melakukan langkah yang ya kalau gitu sekalian aja di gerakan membatalkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih gitu. Kan itu sudah ditempuh oleh PDIP. Kalau nggak salah ada gugatan ke PT Ya, UN ya, jadi PT UN betul. soal Hmm. apa namanya pendaftarannya Gibran. Ya kita tunggu aja sampai hari ini kan juga mana Oke. Hmm. hasilnya PT Hmm. UN-nya. Nah, Hmm. tetapi artinya di sini saya melihat bahwa masyarakat ya, terutama milenial, ketika apa namanya hukum positif tidak mampu memberi solusi Hmm. dari persoalan-persoalan yang seperti ini, Hmm. pasti mereka punya kreativitas untuk mencari jalan keluar lagi untuk Oke. melawan. Hmm. Hmm. Nah, ini yang menurut saya nggak bisa, artinya itu nanti benar-benar dilawan oleh penguasa. Tetap Hmm. akan ada suatu gerakan besar yang menentang ketika itu tetap dipaksakan dengan catatan Fufu Fafa tidak clear di Hmm. situ. Ya, ya. Oke, praktek semacam ini atau gitu perlawanan semacam ini kita sebut, apakah kalau kita mengacu pada peristiwa-peristiwa di negara-negara lain pernah terjadi hal semacam itu? Ini belum pernah Belum model pernah terjadi begini. ya?
Oke. Belum pernah terjadi. Tetapi ya, Hmm. kita kalau melihat dari persoalan tadi saya sampaikan standar etik, standar moral, nilai-nilai, ya kita pernah melihat misalnya Clinton itu harus mengakui apa yang dia lakukan, perbuatannya atau perilakunya yang tercela, ya kalau nggak salah waktu itu dengan Lewinsky, Monica Lewinsky ya, Monica, ya dan dia skandal, harus mengakui di ya. depan Hmm. Kongres gitu Hmm. loh. Nah sehingga bagaimana nanti selanjutnya masyarakat mau memaafkan dia, mau menerima kembali itu urusan nomor dua. Hmm. Tetapi seorang pemimpin tidak boleh berbohong. Hmm. Dia harus apa ya, punya integritas dan kejujuran ini. Pemimpin bisa aja nggak perlu pinter gitu loh, Hmm. karena menteri-menterinya kan nanti bisa aja orang-orang yang profesional. Tetapi dia harus punya kredibilitas ya, kejujurannya dia, integritasnya dia, moralnya dia, etiknya dia yang menjadi panutan dari semua orang yang dia pimpin. Hmm. Hmm. Bagaimana negara ini nantinya punya wapres yang cabul, tidak beradab gitu loh. Ya. Bahkan tidak punya standar dalam etika politik nih ya. Yang terakhir saya ikutin justru Gibran ini malah ikut cawe-cawe gitu loh, ikut nganter salah satu paslon pilkada di Jawa Tengah ya, Hmm. kalau Hmm. nggak salah Lutfi ya, Hmm. pasangannya Lutfi. Nah, padahal Gibran kan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi dia udah niru bapaknya nih, udah mulai cawe-cawe politik gitu Oke. loh, Tapi untuk kalau menunjukkan. ya kalau itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jawa Tengah, tadi level Semarang dia juga pernah itu berusukan dengan salah satu calon wali kota Semarang walaupun kemudian batal gitu. Nah, ya artinya kan itu semakin menunjukkan bahwa dia meniru, Hmm. meniru bapaknya, Hmm. ya berpolitik tanpa etika lagi gitu loh. Padahal dia posisinya sekarang udah wapres yang harus berdiri apa namanya sebagai pengayom dari pilkada ini gitu loh. Ya. Nah ini yang menurut saya akan semakin menambah, semakin menggulirkan ketegangan ya di masyarakat. Tensi politik ini akan terus meningkat untuk melawan politiknya dinasti Jokowi gitu. Oke, tapi ada yang menyatakan kan ini dia cuman ban serep, namanya wapres gitu. Jadi sebenarnya penting nggak penting gitu. Kenapa sih masih terus dipersoalkan dan dituntut apa etikabilitasnya, kapasitasnya dan sebagainya begitu? Ya sebenarnya itu kan suatu hal yang berbeda ya. Kalau Mhm. pembagian fungsi Mhm. ya itu jelas ada tugas, pembagian fungsi antara presiden dan wakil presiden. Oke. Tetapi soal moral, soal etik itu nggak bisa dibedakan gitu loh. Katakanlah level etikanya presiden, level moralnya presiden itu 100, yang Mhm. wapresnya baru 50. Ya nggak Mhm. bisa begitu. Karena Mhm. apa? Karena kan dia walaupun jadi bemper, Mhm. suatu saat ketika presiden tidak bisa menjalankan tugasnya, kan wapres yang jalanin. Ya, 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 ya. Nah, Oke. jadi artinya bukan berarti ada toleransi moral yang rendah buat seorang wakil presiden di situ. Ya. Jadi apa nih sebenarnya tuntutan dari teman-teman ini terhadap Gibran Rakabuming yang Anda sebut tadi diduga itu adalah fufu-fafa. Walaupun para pakar telematika sendiri sudah sampai pada kesimpulan sebenarnya ya itu sudah dipastikan itu adalah Gibran gitu. Ya, pertama ini mendesak ya Mhm. dari Kemenko Mhm. untuk eh, transparan, akuntabel Mhm. atas hasil investigasinya terhadap Pupu Papa. Oke. Jika itu bukan, ya, jika Mhm. itu bukan Gibran, itu lalu siapa? Kan Mhm. harus ada prosesnya. Mhm. Undang-undang ITE-nya jalan apa enggak di situ. Mhm. Nah, jangan sampai nanti munculnya adalah apa namanya kambing hitam lagi, Mhm. atau kambing hitam yang fiktif lagi malah, yang Mhm. nggak bisa diproses. Oke. Nah, kedua,
ya artinya ya ini tugas dari para ya secara sistem tata negara ini bisa nggak memberikan solusi? Kalaupun tidak ada, bagaimana caranya ini? Kalau memang itu sudah terbukti benar, masa mau dibiarkan? Oke lah. Terus bagaimana jadinya? Gitu. Kalau tetap dilantik menurut hukum tata negara yang berlaku, ya artinya kan rakyat juga nggak bisa ngapa-ngapain melawan itu. Ya, orang undang-undang umur untuk wakil presiden aja bisa dirubah-rubah, benar nggak? Ya, tapi Nah, kan ada artinya syaratnya. Perilaku tidak tercela, kan ada syaratnya bahwa seorang pemimpin itu seorang presiden, wakil presiden tidak boleh tercela. Benar, tetapi itu ketika dia sudah menjadi wakil presiden. Oke. Ketika dia tidak bisa menjalankan ininya ya. Nah, makanya saya nggak tahu ini secara hukum tata negaraan kita bagaimana kalau sebelum dia mendapatkan penetapan atau pengesahan ya untuk menjadi wakil presiden ini, apakah dia bisa dibatalkan gitu. Tapi intinya saya cuma melihat masyarakat ini kan simpel, nggak mau jelimet. Itu mau dia secara de jure dibilang sah, tetapi secara de facto, secara politik, masyarakat tidak akan menganggap dia akan menjadi wapres tanpa kehormatan. Wapres yang tanpa kehormatan, dia akan jadi olok-olok. Kalaupun dipaksakan, mau di birokrasi, mau di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor manapun, dia akan tetap aja diledek-ledek, dicela-cela gitu loh, oleh masyarakat. Gitu. Artinya setiap orang lihat fotonya, bahkan mungkin di kelas-kelas sekolah dasar, anak-anak yang ngerti itu juga pasti setiap ketawa, oh itu fotonya pupu papa gitu kan. Jadi bahan ledekan terus, makanya saya bilang dia akan menjadi wakil presiden tanpa kehormatan. Selama itu tadi. Nah, ini juga akan ditentukan, walaupun katakanlah pemerintah menyangkal, Kemeninfo menyangkal, punya rasionalisasi apapun lah, dia jelasin begini-begini, tetapi keyakinan publik, kepercayaan publik udah beda dengan pemerintah nanti. Ya, tapi kan saya bayangkan ini posisinya secara politik ini Wapres sudah nggak punya kekuatan apa lagi gitu loh. Nggak ada lagi pengakuan politiknya dia sebagai wakil presiden yang diterima oleh publik secara moral. Ya. Dan itu bahayanya terjadi nanti kalau karena aturan konstitusi ketika presiden berhalangan meninggal dunia atau kemudian mengundurkan diri, kan mau nggak mau dia yang akan menjadi wakil presidennya, dan itu saya kira menimbulkan krisis konstitusional sendiri itu ya kalau terjadi ya. Krisis politik yang besar itu nanti di situ. Jadi dan satu lagi, ini kan nggak berdiri sendiri, Mas Hersu. Ya. Ini juga ada persoalan jet yang belum, ya. Kemudian terakhir kemarin juga Partai Gerindra dan PDIP sendiri sudah meminta Jokowi untuk menunda ekspor pasir, ya kan? Nah, artinya emosi publik ini nggak bisa dikotak-kotak. Ini kasus Pupu Papa, ini semua menyatu, gitu. Sehingga semua isu itu saling berkaitan, numplak di situ, ya artinya termasuk dengan panggilan-panggilan Mulyono segala macam itu numplak di situ, yang artinya publik sudah tidak percaya lagi kepada dinasti politik ya Presiden Jokowi ini. Ya, oke. Bahkan saya yakin nanti ke depan nih ketegangan antara Pak Prabowo dengan Jokowi karena ada perbedaan kepentingan ini ya akan semakin kuat gitu loh. Bahkan bisa jadi misalnya publik menuntut PSN proyek-proyek swasta yang dijadikan PSN ya itu di PIK 2 maupun di mana BSD misalnya. Nah, itu dituntut untuk ditunda dulu. Nah, sedangkan politik Gerindra hari ini kan ingin mendapatkan dukungan luas, mengakomodir semua termasuk PDIP segala macam. Nah, ini akan semakin benturan ketika misalnya Gerindranya membutuhkan dukungan publik lalu mengikuti keinginan-keinginan publik yang sementara kepentingan Presiden Jokowi sendiri berbeda gitu loh. Ya, oke.
Bung Gede, ini kan dilematis ya posisinya Gibran ya, dalam ini Pak Wapres Gibran ini. Satu sisi kalau seperti tuntutan Anda, dia harus mengakui pada publik dulu dan katakanlah dia minta minta maaf. Oke, saya kira nanti kalau itu terjadi, misalnya gitu, itu kan publik tidak akan berhenti hanya minta maaf, karena kemudian publik akan sampai pada kesimpulan, ya ya kamu sebagai seorang wakil presiden nggak punya standar yang memadai begitu. Bahkan saya baca banyak orang yang mempertanyakan kesehatan mentalnya begitu. Tapi di satu sisi ketika Iya. kemudian dia tidak mengakui, kan kemudian juga terjadi proses, delegitimasi itu. Bagaimana jalan tengahnya semacam itu? Ya, artinya saya melihat memang kan proses rekrutmen dari calon wakil presiden ini kan sudah Mhm. cacat sejak awal. Ya ya ya. Pertama dari segi usia, Mhm. ya. Kedua, artinya dari sisi kemampuan pun kan dia belum menunjukkan sebenarnya bahwa dia seorang pemimpin daerah yang matang, Mhm. yang apa namanya punya prestasi besar. Kita Mhm. tahu bahwa di Solo itu justru banyak proyek-proyek nasional yang ditaruh di situ untuk Mhm. ya memoles Ya. keberhasilannya Mhm. Gibran sebagai wali kota di situ. Nah, yang ketiga, ini kan bagian dari politik dinasti, Mhm. ya, yang memang artinya di sini ada juga turut berdosa tanda kutip dari partai-partai politik yang memberikan dukungan atau setidaknya membiarkan praktek politik dinasti dengan cara mengakali konstitusi, gitu, Mhm. mengakali undang-undang. Mhm. Nah, artinya di sini juga harus dilihat bahwa eh, publik sejak awal sebenarnya kan memang tidak ikhlas, gitu loh, Mhm. Mhm. tidak ikhlas Gibran menjadi calon wapres, apalagi saat itu artinya sudah bisa diperkirakan bahwa Prabowo Gibran yang akan menang. Jadi Mhm. memang saya kira ketika dia nanti akan melakukan pengakuan dosa, Mhm. ya, walaupun publik memaafkan secara personal Mhm. dalam hubungan kemanusiaannya, tetapi dalam konteks negara, saya kira tuntutan publik akan sampai kepada bahwa Gibran ini kalau memang benar apa, dia tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Mhm. Mhm. Dan Oke. ini akan membebani pemerintahan Prabowo ke depannya. Nah, ya itu yang poin Misalnya yang begini, poin yang itu yang saya tanyakan, apa kira-kira dampaknya ini kalau masih tetap berlanjut, akhirnya Gibran juga iya. tetap dilantik? Jadi misalnya begini ya, katakanlah nih ada Pak Prabowo punya program-program yang sudah bagus, Mhm. termasuk makan siang gratis. Mhm. Tetapi ya, ketika yang muncul di publik di Mhm. dalam menjalankan program itu, katakanlah wapresnya Gibran, Mhm. bisa jadi publik akan apa ya namanya ada resistensi gitu loh, Mhm. yang apa ya, sehingga program Pak Prabowo juga nggak nggak akan mendapatkan dukungan gitu loh dari publik. Ya. Dan berbagai apa ya namanya, saya pikir akan semakin banyak ketika itu dipaksakan tetap dijadikan, tetap diangkat ada di dalam pemerintahan Prabowo, ini menjadi duri dalam daging di dalam Mhm. pemerintahan Pak Prabowo. Mhm. 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 Ya ya ya. Dan saya kira ya kalau memang Pak Prabowo itu eh, benar-benar memikirkan negara, memikirkan rakyat rakyat miskin, Mhm. membela kebenaran dan keadilan, ya biarkan saja nanti ketika misalnya tuntutan publik ya terhadap Gibran atau Kaisang itu diselesaikan lewat mekanisme yang berlaku ya, misalnya persoalan yang menyangkut apa namanya hukum di situ, Mhm. apakah itu korupsi, apakah itu perilaku, apakah itu moral, ya selesaikan aja gitu loh, dibiarkan saja gitu, Ya, jangan banyak membela, karena kalau kalau Pak Prabowo akan membela, dia kan capek juga selama oke. 5 tahun menjadi beban yang berat buat pemerintahannya gitu. Ya, tapi kan Dia sejauh tidak ini akan produktif. ya, sejauh ini kan tidak ada
statement apapun, terutama dari Pak Prabowo khususnya berkaitan dengan Gibran ini? Ya, saya kira Pak Prabowo itu pasti sebenarnya sudah punya sikap secara Mhm, pribadi, tetapi yes, dia mungkin tidak ungkapkan hari ini mhm, karena biar bagaimanapun juga eh, artinya Jokowi masih punya tugas yang paling penting ya di tugas akhirnya yaitu Prabowo dilantik sebagai presiden yang mmm, akan datang mmm, ya. Dalam tanda kutip saya melihat mungkin ada rasa kekhawatiran juga dari mhm, Pak Prabowo kalau Jokowi nekat gitu ya. mmm, Ya katakanlah nih bisa pelantikan ini nih bisa ditorpedo nih gitu loh, tanda kutip oh, ya, sehingga ditunda gitu ya? batal gitu loh. Jadi Mhm, biarkan saja ini berjalan ya. Ini kan saya melihat komunikasi ala Jawa di sini ya. mhm, Artinya semua ditahan-tahan dalam hati, berjalan yang ditampak di permukaan sama-sama baik gitu kan. mhm, Nah, tapi saya yakin masing-masing punya strategi. mhm. Termasuk juga Pak Jokowi pasti punya strategi ketika nanti sudah dilantik, apalagi manuvernya. Karena saya berkesimpulan bahwa sepertinya eh, Jokowi ini juga setengah hati melakukan transfer kekuasaan kepada Prabowo. Ya, saya kira itu bisa kita sejak awal karena Pak Jokowi kan sebenarnya, opsi utamanya adalah memperpanjang masa jabatannya. Ini opsi kedua Iya, ya, dengan politik dinasti iya, itu gitu ya. Ya, iya. ya. Oke, Nah, ini yang saya pikir ya ke depan kembali lagi kepada masyarakat. Pelajaran penting ini kan ya, buat masyarakat ini artinya selama 10 tahun ini pemilih-pemilih Jokowi ini kan juga ikut secara moral itu ikut bertanggung jawab yes. seharusnya Dan gitu loh. tapi kan gini, banyak juga kan yang dari kelas bawah yang mereka sebenarnya secara intelektual tidak bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Itu saya kira itu problem bangsa kita Iya, ya. Bersama-sama iya. bagaimana Jadi meningkatkan maksud kualitas. saya gini loh, Ya, kalau ada pendukung Jokowi yang ngomong hmm, bahwa oke lah Jokowi ada kekurangan, tapi kan dia legasinya banyak. hmm, Ada IKN, ada hmm, apa hmm, namanya hmm, infrastruktur, ada hmm, kereta cepat. hmm. Cuma harus disadari bahwa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan Yes, ya misalnya kerusakan di dalam sistem, institusi, moral demokrasi. pejabat, ya, Hmm, moral birokrasi, moral dalam politik, ekonomi segala macam ya. ya, Itu itu nggak bisa dibayar terlalu mahal dengan ya untuk bangunan untuk infrastruktur, infrastruktur dengan yang ada IKN sekarang, nggak ya. dibayar, Hmm, gitu loh. yes, Yang baik, nggak bisa dinilai lagi itu. oke. Baik, terima kasih Gitu. Bung, Gede Sriana ya, sampai ketemu lagi. Jadi Ya. tetap satu pas Anda tetap pada posisi pasang satu foto saja ya? Iya, Ya, pasang satu foto PSP. Ya. yes, ya foto selesai. Ya, oke, terima kasih Bung Ya, Gede Sriana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.